Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumariatun dalam pembelajaran seni budaya kelas 7 semester ganjil. Materi kita akan membahas tentang seni musik kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 bernyanyi dengan lebih satu suara bagian kedua. Anak-anakku yang Ibu sayangi, alangkah baiknya kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin dan juga kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mulai dari pagi hingga siang dan sore nanti semuanya berjalan dengan lancar dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu berharap kalian semuanya sudah berada di depan laptop kalian mungkin, atau kalian sudah pegang gawai kalian masing-masing, HP kalian masing-masing, dan tentu saja Ibu berharap juga kalian semuanya sudah siap belajar hari ini dengan penuh semangat dan tetap menjaga kesehatan. Baik anak-anakku, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu bernyanyi dengan lebih satu suara bagian yang kedua, di mana minggu lalu saya, Bu Atun, merasa bangga sekali karena kalian sudah sangat pintar semuanya untuk mengemukakan pendapatnya dalam rangka memberikan komentar terhadap tayangan video mengenai sajian vokal yang dalam beberapa bentuk ya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari minggu lalu betul-betul kalian mengerti. Namun alangkah baiknya kita hari ini mengkonfirmasi, menyamakan persepsi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, menjelaskan bentuk sajian vokal kanon, dua, menjelaskan bentuk sajian vokal nasid, tiga, menjelaskan bentuk sajian vokal akapela, menjelaskan bentuk sajian vokal grup, menjelaskan bentuk sajian vokal paduan suara, dan membedakan antara vokal unisono dan paduan suara. Anak-anak, kita akan lihat apakah persepsi kita sama atau ada bedanya. Bu, kok saya beda ya dengan yang Ibu jelaskan hari ini? Nah, kalau berbeda kalimat tidak jadi masalah. Yang terpenting maknanya, konsepnya sama ya. Anak-anak nggak usah khawatir kalau harus sama persis, tidak ya. Tapi kalau kalian mau memperbaiki apa yang sudah kalian buat minggu lalu, alangkah baiknya karena persepsi kita menjadi sama ya. Meskipun kalau berbeda tidak salah, yang penting konsepnya yang betul. Kanon adalah sajian musik vokal yang dibawakan oleh 2 kelompok atau 3 kelompok atau 4 kelompok dan melodinya dinyanyikan secara susul menyusul. Nah, ini biasanya lagu yang dibuat itu kalau dinyanyikan misalnya bait 1 dan bait 2 ketika dinyanyikan bersama itu ada harmonisasi suara, ada keselarasan suara, enak didengarkan. Contohnya misalnya nih, lagu bait 1 dinyanyikan oleh kelompok 1, ketika bait 2 dinyanyikan kelompok 1, maka kelompok 2 baru mulai pada bait pertama. Ketika bait kedua dinyanyikan, bait pertama dinyanyikan oleh kedua, kemudian selesai, bait kedua dinyanyikan oleh kelompok 1, bait 1 dinyanyikan oleh kelompok 2, maka kelompok 3 menunggu satu bait selesai baru menyanyi disusulkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua nasyid. Nasyid di sini kalian bisa lihat anak-anak yang paling inti adalah lagu yang dinyanyikan bernuansa keagamaan atau religius, berisi tentang nasihat, sholawat kepada Nabi, puji-pujian kepada Allah yang serta disajikan dalam bentuk lebih dari satu suara tanpa menggunakan alat musik. Biasanya nasyid itu tanpa musik, tapi ada kadangkala
ada nasyid yang dinyanyikan dengan musik. Intinya di sini yang membedakan adalah syair lagunya saja ya Nak ya. Jadi apa itu nasyid? Nyanyian bersenandung yang dibawakan oleh sekelompok orang terdiri antara 5 sampai 7 orang yang menyanyikan lagu bernuansa keagamaan atau religius dan berisi tentang nasihat, sholawat kepada Nabi, puji-pujian kepada Allah, serta disajikan dalam bentuk dari lebih dari satu suara tanpa menggunakan alat musik. Yang ketiga adalah akapela. Akapela adalah satu sajian musik vokal yang dinyanyikan oleh 5-8 orang dalam bentuk 2 suara atau lebih dan lagunya bersifat umum tanpa menggunakan iringan alat musik. Nah, alat musiknya apa terusan Bu? Alat musiknya menggunakan suara manusia, bahkan tanpa iringan suara, tanpa hanya berupa vokal saja ya. Jadi musik vokal saja. Ketika ada suara bass, suara ritmis, itu yang keluar adalah dari suara itu dari suara manusia ya. Kemudian berikutnya, vokal group adalah jenis sajian vokal yang dibawakan antara 5 sampai 12 orang. Bu, saya pernah baca adanya 3 sampai 10 orang. Boleh, betul, ya tidak salah. Nah, di sini kita sifatnya hanya menyamakan persepsi. Kalau kalian mau menggunakan 3 sampai 12 orang atau 3 sampai 10 orang atau 5 sampai 10 orang dengan menyanyikan melodinya yang intinya di sini lebih dari satu suara dan diiringi alat musik akustik. Ini di sini kuncinya ya. Diiringi alat musik akustik seperti gitar. Akustik itu apa sih, Bu? Akustik itu alat musik yang tanpa menggunakan daya listrik. Ya, tidak seperti gitar listrik, tidak seperti keyboard ya. Itu adalah alat musik akustik. Kemudian paduan suara. Apa itu paduan suara? Paduan suara adalah sekelompok orang atau banyak orang antara bisa 20 sampai 25, bisa 20 sampai 30, bisa 28 sampai 40. Ibu ambil bagian yang paling besar di sini 28 sampai 40 penyanyi yang menyajikan lagu dengan 2 suara boleh atau lebih dari 2 suara dengan pembagian suara yang jelas seperti ada suara sopran, ada suara alto, ada suara tenor, dan ada suara bass. Nah, kalau di sini dikatakan ada 2 suara, ada 3 suara, ada 4 suara, berarti paduan suara ada bermacam-macam dong, Bu. Iya, betul sekali. Ya, pinter kalian ya. Bu Atun yakin kalian sudah pernah mempelajari waktu di SD. Nah, seperti apa bentuk paduan suara atau jenis-jenis paduan suara itu? Nah, ini dia. Paduan suara anak-anak itu ada 2 suara saja, ada suara tinggi dan ada suara rendah. Kemudian paduan suara sejenis itu ada 2, paduan suara sejenis pria dan paduan suara sejenis wanita. Nah, kalau paduan suara sejenis pria itu suaranya apa saja, Bu? Ada suara tenor itu untuk suara tinggi, ada suara bariton itu untuk suara yang sedang, dan ada suara bass itu untuk suara rendah pria. Digabung ya, ada suara tinggi, suara sedang, dan suara rendah. Nah, sedangkan paduan suara wanita itu juga ada 3 suara sejenis wanita. Jadi yang nyanyi di sini wanita semuanya. Suara tingginya disebut suara sopran, suara sedangnya kita sebut mezzo-sopran, dan suara rendah alto. Nah, kemudian ada yang suaranya 4 macam. Ya, ada sopran, alto, tenor, dan bass. Kalau kita lihat jenis suaranya, yang sopran alto adalah suara apa? Betul sekali, yaitu suara wanita tinggi dan suara rendah wanita. Jadi suara tinggi wanita sopran, suara rendah wanita alto, dan tenor bass adalah suara pria. Betul ya. Suara tinggi pria disebut tenor dan suara rendah pria disebut bass. Maka dalam paduan suara campuran ini ada wanita dan ada pria. Oke, anak-anak sekarang kita akan lihat apa sih persamaannya dan perbedaan antara menyanyi unisono dengan paduan suara. Nah, ini yang jelas
dalam kesamaannya paduan suara atau sejenisnya atau vokal group atau akapela atau apa namanya itu nasyid ya, itu anggotanya banyak, sekelompok orang atau banyak orang ya. Di unisono pun sekelompok orang atau banyak orang. Nah, ini jadi persamaannya paduan suara atau vokal group atau akapela atau nasyid itu anggotanya banyak orang atau ada sekelompok orang. Begitu juga dalam unisono. Sedangkan perbedaannya hanya di sini nih, melodi. Kalau di dalam paduan suara dan sejenisnya, di vokal group, di nasyid, ya, di akapela, kemudian apa satu lagi, itu melodi yang dinyanyikan lebih dari satu suara. Bisa 2 suara, bisa 3 suara, bisa 4 suara. Begitu juga sebaliknya dalam nyanyian unisono, mau yang nyanyi seberapapun banyaknya, melodinya hanya terdiri dari satu suara. Nah, lebih jelasnya kita akan lihat partitur lagu berikut. Nah, ini anak-anak ya, ada lagu Serumpun Padi. Ini kalau kita lihat melodinya hanya ada satu. Ya, berarti di sini hanya satu suara. Maka partitur ini adalah jenis lagu yang dinyanyikan secara unisono. Ini boleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 1000 orang sekalipun kalau hanya nyanyi satu melodi ini adalah partitur untuk satu suara. Kita coba. Sol, mi, fa, mi, re, si, sol, sol, la, sol, fa, mi, re, do, sol, re. Sol, mi, fa, mi, re, si, sol. Nah, dan selanjutnya ini hanya sebagian saja ya. Jadi hanya satu macam suara. Sedangkan partitur atau teks lagu 2 suara itu pasti dalam satu syair, setiap syairnya itu ada 2 suara atau mungkin 3 suara. Ada suara 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kebetulan yang Ibu ambil contohnya hanya 2 suara, yaitu suara 1 dan suara 2. Seperti apa suara 1 bedanya dengan suara 2 ya, Bu? Kita lihat ya. Sol, mi, fa, mi, re, si, sol, sol, la, sol, fa, mi, re, do, sol, re. Sol, mi, fa, mi, re, si, sol, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, re, mi, do. Nah, sedangkan suara duanya berbeda melodi ya. Kita dengarkan ya. Sol, do, re, do, si, sol, sol, mi, fa, mi, re, do, sol, mi, sol, fa. Sol, do, re, do, si, sol, sol, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, si, sol. Oke. Nah, anak-anak, lagu Serumpun Padi ciptaan Maladi ini kalau dinyanyikan dalam nada dasar G sama dengan Do dengan birama 4/4 dan dinyanyikan dengan tenang ya. Bisa juga dengan temponya mode rato atau perlahan-lahan. Baik anak-anakku, pertemuan kali ini kalian Ibu harapkan memahami perbedaan antara vokal grup, akapela, nasyid, kemudian paduan suara ya, dan juga seperti yang tadi kita sudah pelajari, ada kanon, nasyid, akapela, grup, vokal grup, kemudian paduan suara, dan juga kalian mudah-mudahan mampu membedakan antara vokal unisono dan paduan suara, dan juga kalian mampu mengetahui perbedaan penulisan notasi pada vokal unisono dan paduan suara.
Anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya pada mata pelajaran kali ini atau pada materi kali ini. Selamat berlatih bernyanyi. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan contoh bernyanyi dalam kanon, bentuk kanon. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.